Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malam ini atas izin dan tentunya rahmat Allah kita dapat hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pengen masuk surga, Bu? Mati dulu. Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Bu, amin ngapa? Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wasi' fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para habaib, para alim, para ulama, terkhusus yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mulia dan tercinta Habiban al-Mahbub Habib Muhammad bin Saleh Al-Haddad mata'anallah bituli hayati. Al-mukarram wal-muhtaram Habiban al-Mahbub Habib Usman bin Saleh Al-Haddad mata'anallah bituli hayati. Al-mukarram yang mulia guru kita Kiai Abdul Fattah mata'anallah bituli hayati. Al-mukarram Kiai Haji Imam Khatamin mata'anallah bituli hayati. Al-mukarram yang mulia guru kita Kiai Ahmad Jazuli Khalil mata'anallah bituli hayati. Bapak Lurah Susukan Bapak Andri beserta staf dan yang terhormat Ustadz J. Ahmad Yadain selaku DKM masjid kita. Beliau ini satu guru, satu ilmu dengan saya, jangan ganggu. Semoga sehat afiat. Al-Mukarram Akifillah Ustadz Ahmad Firdaus dan yang terhormat Bapak Haji Bambang Wibowo, Bapak Ketua RW 03 Bapak Arif, dan yang terhormat Bapak Ketua RT 08 Bapak Nofriansyah.
serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain dah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum pada disunat, mudah-mudahan dapat rahmat. Para sobirin sobirat, syakirin syakirat, mairin maerot tahu-tahuan maerot. Serta para guru yang lain, mohon maaf tidak saya absen satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Tidak lupa yang saya cintai rekan saya Bang Ami beserta keluarga, juga yang saya cintai istri saya, halo mama, Ibu Hajalis Damayanti, semoga jadi istri yang solehah. Insyaallah. Jengkang enggak ini bangkunya? Insyaallah. Ya. Maafin takut ngongkong ntar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam ini atas izin dan tentunya rahmat Allah, kita dapat hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah tanpa perintah. Hadir karena cinta, istiqomah tanpa perintah. Itu ada foto saya juga itu. Rupanya ganteng juga. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, malam ini kita hadir dalam rangka peringatan Maulid. Tentunya atas nama pribadi Ihya Ulumuddin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang langsung datang ke rumah diwakili Bang Ami, langsung datang ke Bogor Ciawi. Malam ini alhamdulillah dapat hadir memenuhi undangan tanpa satu halangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya. Semoga silaturahim kita terus berkesinambungan, menjadi pengantar umur kita makin berkah, rezeki kita makin nambah. Mudah-mudahan pulang dari sini hidup kita makin barokah, ibadah kita makin istiqomah, mati kita husnul khatimah, masuk surga sama-sama. Ibu pengen masuk surga Bu? Mati dulu. Ibu bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan, Nabi dan Rasul yang terpilih menjadi Nabi dunia sekaligus Nabi akhir zaman. Kelahirannya membawa satu perubahan yang luar biasa terhadap peradaban manusia. Bangsa Arab yang dulu terkenal biadab berubah menjadi bangsa yang beradab. Bangsa Arab yang dulu tenggelam dalam kemusyrikan berubah menjadi bangsa dan umat yang bertauhid. Dan sungguh kita sebagai umatnya ini termasuk menjadi umat yang paling beruntung. Alhamdulillah. Kenapa sih kita peringati kelahirannya, Bu? Tentu ada maksud dan tujuan. Pertama, tujuannya untuk menyambung tali sejarah umat. Karena sebagian besar generasi muda kita sekarang ini telah terputus dan tercabut dari sejarah masa lalu mereka. Sehingga mereka tidak tahu apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi. Bahwa Nabi tidak hanya mengajarkan kita umatnya kaifiat ibadah dalam arti yang sempit. Tetapi apa yang diperjuangkan Nabi yaitu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Makanya ada 4 nama yang dengan kelahiran baginda Rasul. Yang pertama adalah sang ayah tercinta Abdullah. Siapa Bu? Siapa Bu? Abdullah. Di dalam Abdullah ini mengandung tauhid. Abdullah artinya seorang hamba Allah. Itu artinya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi.
kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan manusia agar supaya bahwa yang disembah oleh semua makhluk itu hanya Gusti Allah. Sekali beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Ini kalimat halus kita tanam dalam lubuk hati sanubari yang paling dalam. Ini kalimat harus senantiasa kita amalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan Rasulullah berpesan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita semua ini dengan selalu banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Dosa kita sebanyak apapun seandainya memenuhi langit dan bumi ini, kalau kita mati kita masih sempat bertobat kepada Allah dan dengan satu ucapan kalimat la ilaha illallah. Dalam keterangan kitab Syarah Hikam, siapa orang yang mengucap itu kalimat, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apaan, Bu? Bu? Apaan? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Bukan lebay. La ilaha illallah. Kita ucap sama-sama, mau? Ikutin saya ya. Ibu, saya dulu ya. Apa ibu-ibu duluan? Saya dulu ya. La ilaha illallah. Pakai goyangan dong, Pak. Tadi belakangnya tuh ada goyangan dikit. Pakai goyangan. La ilaha illallah. Kan enak kalau pakai goyangan. Kalau lempeng aja kan kagak resep. Bu, Bu, enak pakai goyangan apa kagak? Bu, nyaut ngapa? Enak pakai goyangan kagak? Enak pakai goyangan, Pak. La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, tadi itu lagunya itu sama yang pertama. La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah la ilaha la ilaha. Enak gak? Enak gak? Allahu Rabbi Anta ya Rabbi Anta ya Rabbi. Alhamdulillah. Apal itu lagunya tadi? Apal enggak? Ngombe dawet aja lo apal. Bahwa Tuhan yang kita sembah
Gusti Allah. Ini kalimat pendek, anak TKG apal. Tapi nanti ketika sakaratul maut belum tentu lidah ini bisa mengucapkan itu kalimat. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucap ini kalimat, pasti jaminannya masuk. Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Gua nanya surga ini jawab ngapa ketawa baik. Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bingung-bingung dan jawabnya. Yang belakang jawab masuk sendiri. Yang tengah jawab pengen dimasukin. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ada nanti yang begitu mati langsung dimasukin ke surga. Itu orang-orang yang ahli sholat. Salah kenceng lagi. Ahli sholat. Ya Ustaz silakan. Fadhal Ustaz. Panadol. Mereka adalah orang-orang yang ahli sholat. Sekarang kita tanya, apa kita udah termasuk orang yang ahli sholat? Jawabannya jauh. Jawabannya jauh. Kadang-kadang sholat kita belenang-belenong. Subuh, zuhur, di jalanan, asar, kesorean, maghrib, kecapean, isya. Ngaku. Bu, kita jaga yang 5 waktu dalam rangka menjaga akhlak kepada Gusti Allah. Jaga yang 5 waktu. Mereka orang-orang yang ahli sholat nanti masuk surga langsung dimasukin. Nah kita mah kadang-kadang emang sholat kita masih banyak belum benernya. Sama khusyuk jauh. Betul. Alma ilmunya jauh. Bu, Pak. Kadang-kadang sholat mas sholat hati pan apa baik diingat. Takbir mah takbir. Allahu Akbar. Utang numpuk banget ini. Ya ampun, hidup begini-gini aja. Ada yang begitu. Allahu Akbar. Angsuran motor nunggak 3 bulan. Ditarik dah ini benar. Allahu Akbar. Tadi perasaan gua belanja ke tukang sayur bawa duit cepet. Cuma beli kangkung, ayam sepotong, masih ada sisanya gua taruh mana tadi tuh. Ada yang mikirin kembalian. Ada yang begitu ada. Yang mana orangnya? Ada yang bari takbir semangat banget tuh bapak-bapak. Allahu Akbar, janda Romana montok juga. Ada yang begitu. Ada yang begitu Pak. Mana dia? Jangan tunjuk-tunjukkan aja. Model sholat kita begitu masuk surga jauh. Seandainya pun nanti masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, haji umroh kita, tetapi karena rahmatnya Gusti Allah. Karena rahmatnya Allah. Maka salah satu rahmat Allah yang paling besar yang Allah turunkan ke alam dunia ini adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah itu banyak. Banyak nggak? Banyak. Ini langit dan bumi dengan segala isinya cuma baru satu rahmat Allah. Masih ada 99 lagi yang nanti Allah berikan kalau kita nanti sudah kembali ke negeri akhirat. Ini baru satu rahmat. Termasuk rahmat Allah yang paling besar yang utus ke alam dunia. Yang semua karena rahmat itu kita berbahagia. Itulah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini manusia besar. Tapi bukan lantaran pangkat jabatannya. Bukan karena lantaran harta kekayaannya. Tetapi Nabi kita besar karena Allah yang membesarkannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami yang meninggikan sebutan namamu ya Muhammad. Di atas dunia kita ini banyak kenal orang-orang besar. John Kennedy orang besar. Dibesar-besarkan bangsa Amerika. Rusia tidak mengakui kebesaran John Kennedy. Ibu kenal John Kennedy? Bapak? Sama saya juga. Stalin orang besar dibesar-besarkan rakyat Rusia. Amerika tidak mengakui kebesarannya.
Ayub kan orang besar, dibesarkan rakyat Pakistan. India tidak mengakui kebesarannya. Tapi cuma satu, ada manusia besar yang kebesarannya diakui oleh seluruh makhluk yang ada di jagat raya, diakui oleh bangsa-bangsa, diakui kawan maupun lawan, Nabi kita Muhammad. Bu, lahir dalam keadaan yatim di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah. Bukan bangsa Arab itu bodoh karena tidak punya ilmu. Mereka berilmu tapi bodoh, maksudnya enggak kenal Allah, sehingga yang disembah bukan Allah tapi berhala. Yang disembah Lata, Manat, Uzza, Hubal, itu yang disembah Tuhan-Tuhan orang Arab jahiliyah. Bukan bodoh dari ilmu, mereka berilmu, tapi bodoh karena tidak kenal Allah. Makanya setelah Rasulullah diutus, alhamdulillah, terangkat martabat bangsa Arab. Bahkan jasa Rasulullah begitu besar terhadap kaum wanita. Coba dulu di Arab, bangsa Arab jahiliyah, kalau perempuan itu lahir pasti dibunuh. Perempuan mah dulu di zaman jahiliyah enggak ada harganya, enggak ada harganya perempuan. Lahir bunuh, murah perempuan itu, murah. 1.003. Udah kayak odol. Bu, lahir bunuh. Murah perempuan. Kita mahal, kita murah, mahal kita. Bu, murah, mahal kita. Bu, bu, murah. Ini mahalnya. Alhamdulillah. Tapi kan setelah baginda Rasul diutus ke alam dunia, terangkat derajat kaum wanita. Betul. Sampai-sampai wanita disebut Nabi 3 kali, bapak disebut Nabi 1. Bu, Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa orang pertama yang harus saya muliakan? Ibumu. Lalu ya Rasul, ibumu. Lalu ya Rasul, ibumu. Baru bapakmu. Bu, menang, kalah. Bu, menang, kalah. Ibu disebut Nabi 3, bapak disebut Nabi 1. Bu, menang, kalah. Ibu disebut Nabi 3, bapak disebut 1. 1 bapak, 3 menang pak kita. Kalah. Alhamdulillah. Bu, kalah. Menang kita. Siapa yang berani lawan? Alhamdulillah. Makanya perempuan tuh bersyukur. Bersyukur nggak? Syukur. Jasa Rasulullah begitu besar terhadap kaum wanita, terangkat derajatnya. Sampai perempuan punya banyak istilah. Enggak ada bapak kota, ibu kota. Enggak ada hari bapak, hari ibu. Belum. Bu, ya enggak? Belum pernah di sekolah memperingati hari Kartono. Tapi yang diperingatin hari. Sampai ada lagunya tuh disanjung ibu-ibu tuh. Ibu-ibu grup qasidah kalau naik panggung selalu nyanyi yang disanjung ibu. Enggak pernah ibu-ibu qasidah nyanyi bapak, enggak ada. Selalu ibu aja. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kasetnya nih, koslet. Ibu, ada nggak ibu-ibu yang ngandung 12 kali? Ada yang doyan. Lah iya emang. Orang zaman dulu nih, kalau ngelahirin anak itu paling banyak 17. Di kampung saya ada anak ke 17. Orang dulu tuh anak ke 17. Paling dikit 12, paling dikit 9. Orang dulu nih, paling dikit 7. Tapi orang dulu mah walau anak banyak, anak bener. Kenapa? Orang dulu walau nggak pinter tapi bener. Anak 12 kayak bener semua. Iya orang dulu. Dapat rezeki datang ke rumah emak, idap bagi duit, assalamualaikum mak, emak 1 juta, alhamdulillah. Lah 12 anak masing-masing ngasih 1 juta, 12 juta. Emak ngitung duit nangis sampai segan. Laki nanya gek dicuekin. Begitu nangis berhenti, laki nanya lagi, malu ngapa tadi nangis? Nyesel bapak lu. Kenapa nyesel? Coba anak kita 30 ya. Kan jadi 30 juta. Ya malu kalau anak lu 30 somplak lu. Jangan pakai 30 4-nya 12 melulu. Beda orang sekarang punya anak umur 2 ikut program pemerintah KB. Lah anak 2 mati atu. Nah atilah lah buruh sudah. Mending kalau anak bener, anak 2 nyatu kampret yang atu kalong.
yang atuh nyopet, atuh lagi tukang. Apa yang mau diarep, Bu? Orang mah punya anak tuh 4, ngikutin nama-nama jumlah sahabat yang masyhur. Punya anak 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Anak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 samudra, 7 ayat. Anak 8 pintu sorga. Anak 9 angka kewalian paling tinggi. Anak 10 nama-nama malaikat. Anak 11 rukun iman, rukun Islam. Anak 12 bikin kesebelasan. Agak ribet-ribet. Ya Bu. Oh niat punya anak 7, begitu anak pertama lahir, laki-laki, kasih nama ambil dari surat Al-Fatihah. Pertama Alhamdulillah karena laki, kasih nama Abdul Hamid. Lahir lagi anak kedua laki, kasih nama Abdurrahman. Ketiga laki Abdurrahim. Keempat laki Malik Yaumiddin, kasih nama Abdul Malik. Pas kelima perempuan Isti'anah, kasih nama tengah-tengah Isti'anah. Lahir keenam laki lagi, kasih nama Mustaqim. Anak ketujuh laki, kasih nama Amin. Pas Fatihah. Nanti anak pergi 7-7 ngayap belum pulang kagak usah bingung. Tenang, bangun malam tahajud, habis sholat hajat panggil tuh anak Al-Fatihah, pulang tuh anak. Gampang Bu. Bu. Jadi kelahiran Rasulullah berkaitan dengan nama 4 manusia. Pertama Abdullah, ayahnya Nabi. Abdullah ini pun seorang ayah yang tampannya luar biasa, yang digila-gilain setiap perempuan Mekah. Kalau Abdullah lewat tuh perempuan Mekah kagak bisa tidur Bu. Itu Abdullah ayahnya Nabi, gantengnya luar biasa. Kenapa? Ada nurnya Rasulullah. Ayahnya ganteng. Abdullah. Itu kalau lewat depan perempuan Mekah nggak bisa tidur tuh perempuan. Begitu didengar Abdullah nikah dengan Aminah, pingsan, mati mendadak perempuan. Ya. Gara-gara Abdullah nikah dengan orang lain. Tampan luar biasa. Yang kedua Aminah, apa artinya? Keamanan. Kelahiran Rasulullah memberikan pengamanan kepada seluruh kita umatnya. Alhamdulillah. Rasulullah itu adalah pengaman kita Bu. Setelah baginda Rasulullah meninggal dunia, maka para sahabat yang menjadi pengaman kita. Maka ada Abdullah, ada Aminah, artinya keamanan. Aman kita jadi umat Nabi, aman nggak? Aman nggak? Aman. Karena Nabi sungguh luar biasa cintanya kepada kita umatnya. Masya. Ada pemimpin lain yang kayak Nabi cinta sama umatnya ada? Nggak ada. Yang sampai ketika mau meninggal pun masih kita umatnya yang disebut-sebut. Beda dengan pemimpin lain. Ketika Napoleon Bonaparte meninggal dunia, bukan rakyat dan umat yang disebut, bininya. Bininya yang disebut. Adolf Hitler ketika meninggal dunia, bukan rakyat yang diingat, bininya. Tapi Nabi kita ketika akan meninggal dunia, ummati An-Nisa. Nabi ingat kita umatnya. Kadang-kadang kita nggak ingat sama Nabi. Bu. Makanya kita banyak-banyak ya, bersyukur kepada Allah dengan kelahiran Rasulullah. Semuanya kita merasa aman. Alhamdulillah. Nanti Rasulullah yang akan bela kita umatnya. Beliau yang nanti akan membela umatnya. Amin. Maka yang pantas kita cintai dan kita idolakan adalah Rasulullah. Mengidolakan artis selebritis dia mati, gak bisa ngasih syafaat. Yang kita idolakan seorang pejabat, gak bisa ngasih syafaat. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya dapat syafaat jangan lupa banyak-banyak baca sholat. Bari ngapain aja Bu? Sholawat ya Bu ya. Ya Bu ya. Nabi bersabda dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, "Man aktsara minas sholati alayya fi hayati." Siapa orang yang banyak bersolawat kepadaku selama hidupnya, kata Nabi, amarallahu jami'a khalqi an tastaghfiru lahu ba'da mamatihi. Maka kata Allah, maka seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini akan memintakan ampun buat kita yang banyak baca solawat kepada Nabi Muhammad. Nanti ketika kita semuanya dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang banyak solawat, Rasulullah hadir. Ketika itu yang kita pandang wajahnya yang begitu indah dan tampan, maka sakaratul maut itu tidak berasa. Kenapa? Saking indahnya wajah Rasulullah yang kita pandang ketika itu. Tampannya luar biasa. Itu Nabi Yusuf cuma baru sepertiga ketampanan Rasulullah. Seandainya ketampanan Rasulullah yang 10 itu Allah turunkan, tidak ada bakal manusia sanggup memandang wajah Nabi kita Muhammad.
Ibaratnya matahari, kalau Nabi Yusuf ibarat rembulan. Itu ada bulan kita pandang dari sore sampai besok pagi, kita kuat mandang rembulan kalau kagak ngantuk mah. Tapi siapa orang sanggup memandang matahari? Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Begitupun wajahnya Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf saja ketika dilihat ketampanannya oleh perempuan-perempuan yang ketika diundung oleh Siti Zulaikha, begitu ngupas apel, yang dikupas bukan apelnya, yang dipotong melainkan jari jemarinya. Sehingga mereka berkata, wa qatta'na aydiyakunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kata tuh perempuan, ini mah bukan orang, ini mah malaikat kali. Maka pantas ketika dipandang wajah Nabi Yusuf, yang dipotong bukan apel tapi jari jemarinya, itu baru Nabi Yusuf. Bagaimana kalau 10 ketampanan Rasulullah diturunkan dan dibuka oleh Allah, tidak bakal ada yang sanggup memandang wajahnya. Kenapa? Rasulullah dicipta dari nurnya Allah subhanahu masya. Bahkan qabla ayyakhluqa Adam bi alfai amin, 2000 tahun Nabi Adam belum dicipta, nurnya Rasul sudah lebih dulu ada. Selesai dicipta Nabi Adam, Allah persilakan masuk surga. Kaget, kenapa? Di pintu surga ada la ilaha illallah Muhammadur. Nama Nabi berdampingan dengan nama Allah. Masuk surga, di dinding surga la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Adam saking bingung dan kaget bertanya, ya Rabb, man huwa ya Rabb, siapa itu yang mulia baginda Muhammad? Allah katakan dalam hadis qudsinya, ya Adam, laulaka ma khalaqtuka Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak bakal ciptakan kau wahai Adam. Masya Allah. Bahkan kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan isinya, bumi dengan segala isinya. Karena Nabi Muhammad segalanya Allah adakan dan Allah cipta. Maka songong kalau ada orang Islam ngomong maulid Nabi bid'ah, tuh umat Islam samber gledek. Ada nggak yang begitu? Orang salawat dikatakan bid'ah, peringatan hari besar Islam bid'ah. Ada aliran yang model begitu, ada? Di mana? Orang songong nggak tahu diri, betul gak? Padahal kan yang namanya bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada bid'ah dolalah, kata Imam Nawawi. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam mengatakan bid'ah ada beberapa macam. Ada bid'ah namanya bid'ah wajibah. Artinya apa? Memperdalam Quran, hadis, kitab kuning. Kalau pengen bisa baca, mesti menguasai ilmu nahwu dan sorof. Tanpa ilmu ini kagak becus baca kitab kuning yang hurufnya gundul. Lah kalau kitab gondrong enak. Maka memperdalam ilmu nahwu dan sorof ini bid'ah, tapi diwajibkan. Maka dipelajari di setiap pesantren. Ya Bu, anak-anak kita nih masukin pesantren nih, biar ngerti, nanti bisa baca kitab kuning. Ya sayang ya, sayang, nanti mondok ya, ya, biar jadi anak soleha ya. Ini anak sekarang kita khawatir Bu, diracuni sama Yahudi dengan berbagai macam virus supaya nggak kenal Nabi, nggak cinta Nabi, betul? Supaya nggak baca sholawat, diracuni dengan permainan-permainan. Apalagi sekarang lagi viral yang namanya TikTok. Anak kita udah jadi korban TikTok. Kenapa? Emaknya juga main TikTok. Betul nggak? Betul nggak? Yang gedean dikit diracuni dengan game online. Welcome to Mobile Legends bang bang, double kill, triple kill, save victory burst, blow on. Ini gara-gara HP tuh anak kita jadi pada blow on. Iya nggak? Emang sekarang begitu udah zamannya. Anak kecil 3 tahun 2 tahun udah pada main HP. Apalagi yang 6 tahun 7 tahun 8 tahun. Astaga. Sekarang begitu, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Mau makan HP, baru makan, lagi nyuap, habis makan, mau mandi, lagi bego banget loh. HP juga. Emang HP ini jadi setan Pak, nggak kita sadari, betul nggak? Namanya setan gepeng. Lah iya kan HP gepeng. Ini setan itu Ustaz. Buang. Kalau enggak kasih saya. Setan gepeng. Gara-gara HP. Sholat jadi kagak khusyuk. Bener. Belajar jadi pada ogah. Zikir jadi buru-buru. Masuk masjid bawa HP. Kantongin. Lupa matiin. Mending nadarin Quran dangdut. Imam selesai takbir, HP berbunyi. Allahu Akbar. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Agak mampus tuh HP.
Habis masjid itu imam makmum pikiran menjanda perawan. Lagi sholat kagak berbunyi, pas zikir berbunyi itu HP. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum Bang Haji, mohon maaf gua nggak bisa datang ke rumah, badan meriang. Maksudnya mau bayar utang yang 20 juta, berhubung gua sakit nggak bisa ke rumah. Sekarang ambil uang 20 juta ke rumah gua. Manallah, 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 hamlah, 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 akbar, 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 najis teralala. Amin. Ada HP. Bener Bu, emang HP bisa jadi set? Lah saya pernah ngalamin zikir lagi khusyuk banget, HP berbunyi, keganggu, takut ada orang ngundang. Iya, saya angkat dulu tuh HP. Sampai setannya ikut main HP. Hansip lewat cover, dilihat perempuan duduk di atas kuburan, bari main HP, rambut panjang, baju putih. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Begitu. Ini setan zaman now. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, ayo jaga akhlak kepada Allah. Ibadah sholat jangan diting. Ibadah vertikal yang kedua, bersyukur dengan adanya Siti Aminah yang membawa Rasulullah SAW dengan nama tersebut memberikan kita keamanan dari dunia sampai akhirat, aman kita bersama Rasulullah. Orang yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Karena di zaman dulu, waktu itu di Mekah banyak terjadi wabah. Jadi bila mana anak lahir itu disusukan oleh perempuan-perempuan Bani Sa'ad yang jauh dari Mekah di perkampungan. Setiap anak yang lahir, mereka datang ke Mekah untuk mencari anak-anak bayi yang baru lahir, kemudian nanti disusukan dengan imbalan dapat gaji. Nah ketika itu datang, begitu datang Rasulullah ketika itu ditawarkan untuk disusui, ditanya, ini anak siapa? Ini anak Abdullah. Bapaknya kemana? Udah mati. Nggak mau nyusuin. Kenapa? Dianggap miskin. Dianggap. Setiap kali perempuan Bani Sa'ad datang cari anak-anak yang baru lahir untuk disusuin dengan imbalan mendapat gaji. Tetapi Rasulullah tidak ada yang mau nyusuin karena dianggap miskin. Karena anak yatim. Akhirnya ada perempuan namanya Halimatus Sa'diyah. Bu, Halimah artinya akhlak, artinya kelembutan. Makanya Rasulullah diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan kelemah lembutannya luar biasa. Disusuin sama Halimah. Awal-awalnya Halimah kagak mau karena dianggap Nabi miskin, anak yatim. Kata lakinya, udah nggak apa-apa yang susuin aja, mudah-mudahan kita dapat berkah. Benar dapat berkah. Dibawa itu Nabi pulang ke kampung disusuin sama Halimatus Sa'diyah. Itu yang namanya Halimah, naik kendaraan itu hewannya ketika itu kurus, lemes. Begitu pulang bawa Rasulullah, hewan tunggangan yang dikendarain Halimatus Sa'diyah itu seger buger, bisa nyusul hewan-hewan yang tadi ditunggangi oleh penyusup-penyusup yang lain. Itu udah berkah di situ tuh. Bu, berkah ngurus anak ya. Halimatus Sa'diyah punya binatang ternak kurus-kurus. Begitu ngasuh Rasulullah seorang anak yatim disusuin. Ketika akan disusuin pun Rasulullah SAW milih, nggak mau susu yang sebelah kiri, nggak mau. Bu, asal mau disusuin sebelah kiri nggak mau, sebelah susu kiri nggak mau. Kenapa? Rasul masih kecil udah tahu ini ada hak orang lain yang pernah disusuin. Makanya Rasul pilih susu yang puting yang sebelah kanan. Tuh, Rasul kecil aja udah tahu hak yang orang lain, nggak mau nyusu sebelah kiri. Tuh, milih-milih, maunya puting yang sebelah kanan. Ini kadang-kadang ada laki zaman sekarang, ya seseorang dibuat juga. Astaga. Berkah kambing-kambingnya itu jadi gemuk. Sampai tetangga-tetangganya bingung yang punya hewan piaraan. Itu Halimatus Sa'diyah kambingnya gemuk, susunya banyak, bisa melahirkan susu yang luar biasa, begitu banyak menyehatkan. Itu berkah ngurus anak ya. Makanya Bu, jangan takut urus anak yatim, santunin yatim, sedekah sama anak yatim. Jangan takut miskin, gak bakalan miskin ngurus anak yatim. Banyak-banyak sedekah gak bakalan rugi. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Resep juga dengarnya ya. Enak juga kayaknya. Coba hilang lagi. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda
Nyuruh juga tuh. Emang orang sekarang lebih suka nolong janda muda ketimbang janda tua. Kenapa ogah nolong janda tua? Kata Pak Andri, palura kita susunya kadaluarsa. Masya. Bu, Alimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Berkah tuh, karena nyusuin Nabi berkah rezekinya, berkah binatang ternaknya, berkah. Makanya kita pun begitu. Jangan sampai kita takut sedekah dengan anak yatim, urus anak yatim. Nggak akan pernah berkurang harta kita. Bahkan kalau kita banyak sedekah, harta itu akan bertambah. Tidak ada orang sedekah hartanya berkurang. Yang ada insya Allah tambah kaya. Makanya kalau pengen kaya, dari miskin sekarang belajar sedekah. Jangan mau sedekah nunggu kaya, kagak kaya-kaya. Ntar Bang Haji gua bantu masjid lu, kalau gua kaya kagak bakalan kaya. Dari susah kita sedekah, insya Allah harta bertambah, diangkat Allah jadi orang kaya. Saya tanya, ibu pengen jadi orang kaya enggak? Ibu pengen jadi orang kaya enggak? Saya doain ibu-ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah lu mau kaya apa, terserah lu. Saya nggak mau ikut campur. Asal jangan kaya monyet. Asal jangan kaya Boleh nggak jadi orang kaya, Bu? Boleh nggak? Tapi beda sama Nabi. Kalau kita nggak doa pengennya kaya, Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ginan la akhafu ba'dahu faqran. Doa biar kaya. Ada lagi yang dibaca tiap habis sholat Jumat 7 kali. Saya pernah diajak guru. Allahumma gfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. 70 kali habis sholat Jumat langgeng terus, insya Allah kaya. Kita mah doanya begitu. Beda sama Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Nabi doanya beda. Mintanya apa? Hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama nanti pada hari kiamat dengan orang-orang miskin. Nabi mintanya miskin. Pernah ini diamalin sama kita? Woi, mau kagak? Gak ada yang mau kan? Gak ada yang pengen miskin. Boleh kita pengen kaya, silakan. Asalkan caranya benar, asalkan caranya halal. Betul nggak? Jangan jalan pintas pengen kaya, jalan pintas datang ke Gunung Kawi. Ada nggak yang begitu? Makai tumbal dah. Anak jadi tumbal, terbini jadi tumbal, karyawan jadi tumbal. Padahal Allah Gusti Maha Kaya. Insya minta sholat duha yang rajin baca doanya 40 kali kaya. Ibu, insya mendingan kaya mendingan miskin. Bu, Bang, mendingan kaya mendingan miskin. Hah? Tapi nanti kebanyakan di sorga penduduknya adalah orang-orang miskin. Jadi kalau gitu mendingan kaya apa mendingan miskin? Goyah dia. Ya Nabi itu miskin tapi kaya. Kaya tapi miskin. Dibilang miskin tapi kaya. Mas kawinnya ketika nikah dengan Siti Aisyah luar biasa. Dengan Siti Khadijah luar biasa. Dibilang kaya tapi miskin. Hidupnya sederhana. Makanya kita umatnya insya Allah mudah-mudahan walaupun jadi orang kaya tapi insya Allah rajin sedekah. Jangan sampai nyesel nanti ketika sakaratul maut datang. Semua kita akan nanti pasti akan menyesal ketika nanti ruh dicabut dalam keadaan sakaratul maut. Kita semua nanti akan berkata, Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini nanti yang bakal kita ucapkan. Minta pengen ditangguhkan hidup, minta pengen diberikan kembali hidup oleh Allah di dunia, tapi bukan pengen banyak sholat, haji umroh bolak-balik. Cuma dua yang kita minta, fa asaddaqa, kita pengen banyak sodako. Yang kedua pengen jadi orang soleh. Mumpung kita belum mati, belum ada penyesalan, maka sekarang banyak-banyak sodako. Itu sesuatu yang paling dahsyat sodakoh itu. Ketika Allah menciptakan gunung, malaikat ta'ajub. Ya Rob, adakah makhluk yang lebih hebat daripada selain gunung? Ada. Apaan? Besi. Allah cipta besi, malaikat bingung lagi. Ada yang paling hebat daripada besi? Ada. Apa? Api. Ada yang lebih hebat daripada api? Ada. Apa? Air. Ada yang lebih hebat daripada air? Ada. Angin. Adakah yang lebih hebat ya Rob selain daripada angin? Ada. Apa? Sodakoh. Insya Allah gak bakalan miskin dengan kita banyak sodakoh. Amin ya Robbal. Perempuan yang keempat adalah Suwaibah. Asal kata sawab artinya pahala. Rasulullah banyak mendapatkan pahala. Apalagi
Kita ini termasuk umatnya yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad. Kita beribadah menurut sesuai tuntunan dan syariat Nabi kita Muhammad. Rasulullah berhak mendapatkan pahala. Makanya kita cintai Nabi, kita cintai Rasulullah. Tapi bukan sekedar maulid. Yuk buktikan cinta kita dengan kita amalkan sunnahnya. Baik qauliyah, fi'liyah maupun sunnah takririyah. Terutama jangan tinggalkan banyak-banyak membaca sholawat. Siapa orang yang banyak membaca sholawat selama hidup, maka ketika nanti mati, seluruh isi alam jagat raya ini memintakan ampun kepada Allah buat kita. Banyak-banyak sholawat ya Bu. Bari ngapain Bu? Bari ngapain be sholawat? Ngulek sambel. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada yang keras diuleknya, yang kenceng sallallahu ala Muhammad. Coet pecah, beli lagi. Bu, luar biasa keistimewaan sholawat. Saya belajar dari istri saya. Ini istri yang baru. Iya, kemarin kan mati dah. Ini istri yang baru. Ini yang kelima Bu. Iya. Ngapa sih ibu-ibu ngomong bilang kelima? Yang kelima. Saya banyak belajar dari istri saya. Beliau dari kecil udah sering baca sholawat Ibrahimiyah. Setelah nikah dengan saya buktikan kehebatan sholawat yang diamalkan beliau. Itu bisa ngobatin orang gila. Ceritanya saya punya saudara gila 13 tahun. Udah kemana aja belum sembuh. Saya ajak mama tolongin saudara papa. Sampai sono nyampe rumahnya, itu yang gila tuh Neng Khairia, itu galak banget. Emaknya dicakar, ditendang, dipukul, diludahin. Galak. Begitu disamperin istri saya refleks. Itu yang gila ditabok pipinya. Pak! Ditabok. Ibu kaget. Ini contoh doang ini. Ditempeleng tuh yang gila, refleks. Pingsan. Demi Allah demi Rasul, pingsan. Itu nggak lama bangun, sembuh. Sebelum ke rumahnya sudah dipatehain, ditawasulkan kepada Rasulullah dengan sholawat, dibacain sholawat. Begitu sadar, suruh minta maaf, minta maaf. Ditanya, nyambung, sembuh. Sampai sekarang, alhamdulillah beberapa kali saya ke sana, sembuh. Itu dibacakan sholawat Ibrahimiyah. Bu, 13 tahun tuh gila, menitampar doang, sembuh. Makanya nih saya sama istri yang ini rada-rada ngeri. Orang gila 13 tahun, tampar, sembuh. Nah kalau saya ditampar, jangan ya Ma, apa nggak macam-macam. Terakhir ngobatin orang gila di Jatiwaringin, depan Jeko ada orang gila, perempuan, pakai rok pendek, bari nenteng tas, pakai bedak, warnanya putih, tebel banget. Saya kaget, ini orang bener apa kagak? Begitu beli es tebu, ada dia tuh di depan Jeko. Setiap sore beli es tebu, karena waktu itu Ramadan, karena suka saya minum es tebu. Beberapa kali ada terus tuh perempuan yang gila. Saya ada penasaran, saya tanya mama, karena istri saya tuh punya kelebihan, bisa lihat orang, penyakitnya pun bisa kelihatan. Bapak wajahnya dilihat, bisa tahu penyakitnya, nggak usah cerita, tahu. Saya tanya, mama itu orang kenapa gilanya? Punya anak itu SPG, diperkosa terus mati, makanya emaknya jadi gila Pak. Kenapa tuh tiap sore dia nunggu di situ? Itu setiap sore jemput anaknya di situ. Oh gitu. Akhirnya beli nasi kebuli dengan aquanya dibacakan sholawat Ibrahimiyah oleh beliau. Setelah dibacakan dipanggil ibu-ibu yang gila tadi, Bu sini Bu, nyamperin, mau makan, makan, nih minum ya, minum, diminum tuh air. Begitu pulang, besok saya ke situ lagi, biasanya diri di situ nggak ada, besok lagi situ nggak ada. Saya tanya dengan orang di situ, kemarin perempuan yang gila kemana bang? Udah sembuh Pak, sembuh dengan kemukjizatan sholawat Rasulullah. Ya sholawat Nabi banyak, tergantung kita mau ngamalin yang mana. Kalau ilmu kebatinan yang lain mesti ada guru. Tapi kalau sholawat tanpa mursyid dan bimbingan guru, nyampe. Li'anna sholata ala nabi tusalu ilallah min ghairi syekh. Dalam keterangan kitab Bahsatul Wasail, sesungguhnya sholawat kepada Rasulullah nyampe walaupun tanpa seorang guru, tanpa mursyid, tanpa bimbingan. Kita punya guru, nyampe. Dari buku kita nyampe. Dibaca ribuan gak bikin gila, tapi jangan coba-coba ngamalin ilmu Allah yang lain. Ilmu kebatinan tanpa guru bisa gila. Di sholawat gak bakal gila. Makin banyak sholawat, kita makin punya kemuliaan, akan diberikan kemuliaan dan datang maunah dari Allah. Insya. Satu saat saya pernah diijazah sholawat guru saya, baca setiap malam Jumat 1000, saya amalkan. Setelah 1000 saya amalkan beberapa malam Jumat. Masya Allah, tahaddus bin nikmah. Sambil bersolawat saya pejamkan mata.
Tapi ada sebuah cahaya, itu cahaya terang. Mata saya merem, tapi cahaya itu membuat mata saya itu silok. Padahal ketika itu cahayanya ada di sebelah kanan. Itu cahaya Rasulullah begitu dahsyatnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita banyak sholawat, Allah akan kasih kita maunah. Amin. Ya Rabbal. Ini yang saya maksud. Maulid Nabi dari tahun ke tahun harus ada asarnya. Jangan cuma datang kita peringati, undang penceramah, ketawa, ketiwi, tapi nggak ada oleh-oleh, ada asarnya. Itu jangan sampai. Pulang maulid harus kita tanamkan mulai saat ini. Baca sholawat kepada Allah. Amalan yang lain belum tentu diterima Allah. Salat kita belum tentu diterima Allah. Haji kita, umrah kita, puasa kita, zikir kita belum tentu. Tapi kalau sholawat udah pasti diterima. Niatnya sombong, nyampe. Punya suara bagus, baca sholawat biar dipuji orang, nyampe kalau sholawat. Ya Pak, ya Pak, ayo ntar minta ijazah sama guru kita. Apa sholawat yang mau kita amalkan? Amalkan dengan istiqomah. Nggak perlu banyak, sedikit yang penting langgeng. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Insya Allah datang pertolongan dan maunah dari Allah dengan sebab kita istiqomah. Insya Allah. Yuk kita mohon kepada Allah. Dengan suratul Fatihah kita munajat, semoga segala hajat kita diijabah Allah, dikabul Allah. Dengan salawat insya Allah urusan dunia kita semuanya dipermudah oleh Allah. Urusan di akhirat kita dipermudah oleh Allah. Itulah jaminan orang yang bersolawat. 30% urusan dunia dipermudah, 70% di akhirat akan dipermudah. Cintai Rasulullah dengan kita amalkan sunnahnya, kauliyahnya, fi'liyahnya. Nabi bangun malam tahajud, padahal dosa diampunin, sorga dijamin. Bikin kakinya sampai bengkak. Kenapa Nabi sholat malam bikin kaki bengkak? Karena Nabi kalau sholat itu 1 rakaat baca surat 1 juz, 2 rakaat 2 juz. Begitu setiap malam tahajud, pantas kakinya bengkak. Ini di sini juga ada ibu-ibu yang kakinya bengkak nih, ada kagak? Bukan karena sholat, asam urat. Bu, tar mulai pulang maulid tanamkan dalam diri kita contoh Rasulullah, harus tahajud. Insya. Ibu suka nggak bangun malam? Ngapain? Kencing aja disebut mak. Kencing bangga, kencing amit-amit. Mending kencing nggak berisik. Nih bapak-bapak nih saya tanya jujur ya, jujur ya. Bapak suka bangun malam? Yang mana yang bangun? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam sholat tahajud. Enak gak suara saya bu? Alhamdulillah dulu gini-gini mantan kori juara atau tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Juri nyangkong saya. Alhamdulillah menang. Bu, bangun malam sholat tahajud, Allah jamin diangkat derajat kita. Artinya yang susah dikasih mudah, seret jadi lancar, sempit jadi luas, miskin jadi kaya. Yang kaya jadi, mikir ngapa kalau nyaut. Kalau udah kaya tambah kaya. Tapi ingat kalau udah kaya jangan som. Yang miskin juga jangan som. Ada dalilnya nggak? Ada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Nih aku nyanyi, ibu bapak musiknya ya. Siap? Teroreng bisa? Musik. Ya, gitu. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sama gilanya. Guru bego, murid geblek. Lagian mau aja so ngikutin. Tapi seni itu in. Tapi jangan nodain seni. Ya Pak, dangdut indah. Sekarang seakan tidak indah. Kenapa? Penyanyinya pada brengsek nodain seni dangdut. Naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki angkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian.
Mula-mula inul darat pista goyang ngebor, inul lengser uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang hitik, Syahrini goyang morina, Cita-Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, Lanyang belum ada goyang nyungsep belum. Udah ibu nggak usah ngomong, apal banget, dengerin aja. Saya mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Lah iyalah buat bahan. Seni ituin. Lah iya apapun kalau pakai seni enak. Ceramah kalau pakai seni enak gak? Enak gak? Ada tawanya, enak gak? Enak. Nyanyi pakai seni enak. Coba nyanyi lurus ya, kadang-kadang enak. Baca Quran enak pakai seni. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kata adzan. Kenapa? Pertama yang adzan suaranya enak. Hargain ngapa dikit bang? Lu nggak dengar barusan suara gue enak. Kedua pakai seni. Coba-coba adzan walaupun yang adzan kori kita nggak pakai seni lah kagak enak. Masuk masjid besok subuh adzan pegang mic. Nggak pakai seni adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sekampung bangun, datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Betul kagak? Lah kan adzan pakai seni. Tadi begitu adzan Mekah, enak gak? Ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Sukabumi begitu ada. Ada lagi adzan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ada bu, kerenan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sini. Ada anak muda maju bangkit yang punya suara bagus adzan, yang adzan aki-aki subuh. Ya. Buka pintu musola aki-aki. Adzan subuh aki-aki, qomat aki-aki. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mampus dah. Kalau imamnya qori suara bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam model begitu, makmum betah nggak? Coba yang jadi imam nggak pakai seni baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmanirrahim. Makmum kombang. Amin. Stres. Lah ibu-ibu aja kalau sholat bareng suami, kebetulan imam suaminya namanya Amin. Sang istri lagi gedek sama lakinya, kan kadang-kadang jawab aminnya ke bawah jengkel. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun tuh laki ibu lagi jengkel, kalau jadi imam ngucap aminnya kudu bener, jangan pakai jengkel begitu. Kadang-kadang ngucap amin kan kadang-kadang pada salah. Astaga, yang bener amin, kan enak begitu ya, ibu. Mudah-mudahan ibu jadi istri-istri solehadah. Amin ya robbal. Gak pernah ninggalin sholat, Ramadan puasa sama laki taat nurut apa baik kata laki ikut, neng nyungsep. Pandai menjaga kehormatan, ya bu ya. Apalagi kalau ibu suka ngaji, jaga akhlak sama laki. Ini kalau bicara akhlak, laki duduk, bini lewat. Bu, kudu pakai akhlak lewatnya. Ini kalau bicara akhlak. Ini laki duduk nih, ya. Nih. Bu, ini laki duduk nih ya. Laki duduk nih, ibu lewat. Permisi papa. Begitu akhlak tuh. Bu, kadang-kadang laki duduk lewat aja. Bari kentut, pret. Najis terlalu. Tidur sama laki pakai akhlak, kadang-kadang nggak pakai akhlak, mengaji. Iya. Bu, pakai autan kagak ngomong lagi sama laki.
Main pakai aja. Muka autan, dada balsem, kaki parem kocok. Begitu malam Jumat laki nggak tahu menau pas meluk, pas dicium tuh pipi. Mama kok malam ini pahit, autan pak, sabuk gledek. Tidur sama laki pakai kutang putus, disambung peniti. Gak punya akhlak. Laki meluk di perut dari belakang. Kesetrum. Kata lakinya, mama kok malam ini kutang ada kalajengkingnya. Lah Nabi ngajarin kita soal memanggil istri aja, Nabi ngajarin kita pakai akhlak. Pernah baginda Rasul dalam sejarah manggil Aisyah? Aisyah nggak pernah. Manggil Khadijah? Khadijah nggak pernah. Selalu pakai akhlak. Ya Habibah. Khadijah kalau dipanggil Nabi, ya Habibah, enak. Nggak pernah Aisyah mesrah manggilnya, ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Memang Aisyah itu putih pipinya, kemerah-merahan, merah merona. Maka Nabi panggil, ya Humairah. Asli merahnya bu. Beda perempuan zaman sekarang bang. Penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik palsu, alis kerang palsu, pantat gede busa, penuh kepalsuan. Artinya secara nggak langsung Nabi ngajarin kita panggil suami mesra, mama, papa, enak kan? Mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, aa, balik kemana? Balik serah bu. Jadi kalau manggil papa, mama, anak juga ngikutin. Karena ada laki bini nggak pakai akhlak, manggil laki namanya. Mat, ada tamu. Datang tamu, di laki cari-cari nggak ada. Ayo nongkrong warung kopi, teriak tuh bini. Mat, ada tamu. Anak diajak nongkrong warung kopi, anak denger. Apa kata anak? Mat dipanggil ibu. Ya. Anak brengsek. Ya, mama, papa. Anak yang ikut, mama, papa. Enak. Ada anak manggil ibunya bunda, boleh bunda. Asal jangan manggil ayahnya panda. Manggil ibu bunda, ayah panda, anaknya beruang. Dan mudah-mudahan kita panjang umur ya. Kita sehat, berkah hidup kita dengan peringatan Maulid. Tapi intinya adalah akhlak, jaga akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita insya Allah berkah. Jangan lupa sholawat selalu kita perbanyak insya Allah. Tidak ada amalan yang paling istimewa apalagi zaman akhir kayak gini kecuali istighfar dan perbanyak sholawat. Insya Allah selamat hidup kita. Amin. Liridha illa biniyatin anallah yataqabbalu du'ana wa yaqdi hajatina wa yashfi mardana wa yarhamu walidina wa amwatina wa amwatil muslimin wa anallah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina min masyarikil ardh ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan lana wa lakum wa lakunna biniyatis shifa was siha was salamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Insyaallah buah kedongdong dibolak-balik biar gondong jadi mubalig. Buah kedongdong ada di loyang biar gondrong asal sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji bisa ceramah daripada botak nggak becus ngaji. Ya. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng, siapin plastik kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Ini bukan bilangin panitia, umen ngingetin. Dan kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai dah ulang lagi, jangan dah. Saya pernah ceramah di Depok pak, panitia lupa ngasih amplop pak. Saya ceramah saya nyelonong ke mobil dewek-dewek, nggak ada yang nganterin, nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya jalan ke mobil udah pelan-pelan pak, kagak ingat juga panitia. Sampai saya duduk di mobil, bener-bener ini mak bukan ngarang-ngarang, demi Allah bener pak. Sampai saya duduk di mobil, Pir saya bilang jangan pulang dulu Pir, tungguin ya. Kagak ingat juga panitia. Akhirnya baru pulang saya muter tasbih, saya zikir sama Allah. Ya Allah ingetin, ngapa? Ingetin, ngap. Alhamdulillah ingat tuh panitia. Datang ke rumah nyampe jam 3 pagi ngetok pintu, gua kirain memedi. Pas buka pintu kaget saya cium tangan bolak-balik. Maaf Pak Kiai, tadi kayak enakan dengerin ceramah. Kami segenap panitia lupa ngasih amplop, lupa ngasih berkat. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah sih gara-gara lupa isi amplop nambah. Bener Pak, maaf Pak Kiai, amplop saya sobek saya tambahin. Jadi lempeng goceng ya, alhamdulillah makasih. Aturan mau ngasih 4,5 juta, jadi goceng 5 juta, alhamdulillah. Gara-gara lupa 5 juta Ustadz. Gara-gara lupa 5 juta. Ini sini berapa ini? Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Sekian terima kasih bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.